As-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Kenapa? Dikarenakan dia dengan Allah sifatnya sama. Allah itu dermawan. Maka orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Siapapun, mau kafir sekalipun. Ya, artinya punya sifat yang maka orang kafir seandainya dia dermawan itu dia lebih lunak hatinya. Ya, hatinya lunak pasti. Nggak mungkin orang dermawan hatinya keras. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-19 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik dan benar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Hukiya dikisahkan anna Isa alaihi salam kharaja yawman, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu keluar suatu hari. Falaqiya Iblisa, lalu dia berjumpa dengan iblis. Wa biyadihi asalun, di tangan iblis ada madu. Wa fil ukhra, dan di tangan yang lain itu ada madu, ada debu, ya, pasir. Faqala, lalu Nabi Isa bertanya, ma taf'alu ya Abdullah, apa yang engkau lakukan wahai musuh Allah, bihadzal asari wa ramani, dengan madu dan pasir. Qala, lalu iblis menjawab, amal asalu, adapun madu, fa aj'aluhu ala syafahil muhtabi. Ya, madu itu saya jadikan ala syafahi al-muhtabi, ya, pada mulut orang-orang yang gibah. Hatta yablughu minha, sampai mereka, ya, hingga mereka sampai, ya, kepada gibahannya itu. Jadi biar sebab, jadi mulutnya dikasih madu manis, ya. Iya. Wa amadu, ada pasir. Fa adhuhu ala wujuhil yatama, itu saya lemparkan ke mukanya anak-anak yatim. Hatta yudhituhun nas, sehingga orang-orang itu pada benci dengan anak yatim. Ya. Jadi iblis itu madu manis. Iya. Jadi iblis itu, ya, di tangannya ada dua, satu pasir, satu madu. Ya. Kata Nabi Isa, itu buat apa? Ya,
Madu kata dia buat orang yang suka gibah. Ya, makanya kita kalau di gibah itu enak aja tuh, panjang ceritanya tuh. Ya, kalau udah gibahin orang atau berhenti karena dikasih madu. Ya, jadi terus aja tuh dimanisin mulutnya. Ya, nggak terus merepet, nggak berhenti. Ya, dan yang kedua, ya kasih pasir. Ya pasir itu apa dia dilemparin ke mukanya siapa? Anak yatim. Biar apa? Biar orang benci dengannya. Ya. Jadi kalau melihat anak yatim itu kelihatan jelek baik di mata kita. Ya. Jadi kata anak yatim itu kagak ada bagusnya. Kenapa? Ya karena memang dia dibuat biar orang itu benci sama anak yatim. Nah ini kaitannya dengan apa? Kemarin rahmah, kaitannya dengan kasih sayang, keutamaan kasih sayang itu. Ya, cobaannya sangat banyak. Ya. Artinya kita ingin menyayangi anak yatim itu di sisi lain seolah-olah selalu melihat bahwa mereka itu kayaknya keselin. Ya. Kayaknya kalau dia udah bener banget masih aja ada kesalahannya. Ya. Nah itu karena emang ternyata oleh iblis dibuat agar kita benci. Ya. Nah ini berarti kan satu informasi buat kita. Ya. Jadi bagaimana agar ya kita ya enggak benci dengan mereka. Ya, begitupun dengan gibah tadi. Ya. Mulut itu ya harimau. Ya. Lainnya. Jadi gibah itu membicarakan orang yang enggak ada. Bisa jadi maafnya adalah orang yang enggak ada di situ, atau membicarakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang itu. Jadi gibah itu maknanya bisa dua. Ya. Bang Ali nggak punya bini lagi, ini cuma satu-satunya tuh. Nah, dibilangin ada bininya. Nah, itu namanya gibah itu. Karena yang bini satu yang lagi nggak ada. Jadi ngomongin sesuatu yang tidak dimiliki. Kalau ada ya alhamdulillah. Itu jadi contoh. Sampai berani. Ya. Kalau kita ngomongin Bang Ali nggak ada di sini, kita ngomongin dia. Ya, apanya kebaikannya, apanya itu gibah. Tapi pada dasarnya, ya, gibah itu adalah sesuatu yang diomongin. Ketika diomongin, orang yang diomonginnya nggak suka. Ya, ada yang berpendapat begitu. Jadi kalau orangnya suka, ya itu enggak. Nah kaitannya nanti dengan pemimpin, itu bukan gibah. Ya, kita ngomongin pemimpin itu bukan gibah. Karena orang yang sudah menjadi public figure, ya, orang yang sudah menjadi punya jabatan, maka dia bukan diomongin tapi dikritik. Ya, dikasih masukan. Jadi kita kalau ngomongin pimpinan, ya boleh. Ya, tujuannya adalah untuk ya memperbaiki. Oke. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal yatima, sesungguhnya anak yatim, idza duriba, jika dia dipukul, ihtazza 'arsyur rahmanu li bukaihi. Ya, ihtazza 'arsyur rahmani li bukaihi. Bergetar arsy-nya Allah karena nangisnya anak yatim. Fayaqulullahu 'azza wa jalla, lalu Allah berkata, ya malaikati, wahai malaikatku, man abka hadza sabiyya, siapa yang sudah membuat menangis anak ini, alladzi ghayyabtu abahu fit turab,
yang telah saya hilangkan ayahnya di dalam di dalam tanah. Ya. Jadi Allah marah kalau ada anak yatim di kubur. Ya. Jadi ini gambaran, ya, sebetulnya bukan hanya kepada anak yatim saja, ya, tapi kepada semua makhluk Allah yang ketika dia punya musibah, lalu ditambah musibah oleh kita, ya. Contohnya adalah anak yatim. Anak yatim itu oleh Allah sudah diambil ayahnya, ya. Jadi kenapa ketika ayahnya diambil anak yatim itu, maka sudah mulai dia kehilangan tempat untuk bersandar, ya, berlindung, ya. Nah, sehingga ketika dia sudah tidak ada punya tempat untuk berlindung, ya, seolah-olah kata Allah, siapa yang sudah menyakiti dia, terus padahal aku sudah memberikan ujian, memberikan cobaan kepada dia, ini malah membaik cobaan lagi. Nah, jadi kita makanya kemarin kalau ingat, ya, kita kepada orang yang berlaku dosa dan dia muslim, ya, diajarinnya sama Rasul, hak dia itu adalah kita ampunin, kita doain, minta ampun dosanya. Nyambung berarti. Iya. Ya, jadi orang yang sedang melakukan dosa itu sedang diuji oleh Allah. Ya, maka tugas kita adalah membantu dia jangan sampai semakin terpuruk. Ya, jangan orang udah berlaku dosa malah kita tambahin. Ya, dikucilkan lagi, diisolir lagi. Ya, itu malah, ya, kasarnya Allah malah semakin marah. Ya. Nah, jadi kita bukan malah nyorakin, bukan, malah harus juga sayang, ya, bantu. Ya, nah, iya, sangat sayang. Ya, jadi nggak ada makhluk yang oleh Allah nggak disayang. Ya, jadi ketika dia berbuat dosa itu cobaan, itu ujian, ya, yang sedang Allah berikan ke orang tersebut. Ya, makanya saya bilang nanti ada di sini di bab pertengahan atau akhir itu kata Imam Ghazali, ya, malaikat Jibril nangis, ya, ngomong lagi curhat sama Nabi Muhammad, ya, alhamdulillah saya dijadiin Jibril kayak begini, Allah, ya, seandainya saya dijadikan oleh Allah kayak iblis, saya gak bisa apa-apa. Pasti saya akan melakukan hal yang sama seperti yang Allah ciptakan kepada iblis itu. Ya. Nah, artinya ketika kita dalam kondisi baik, ketika kita dalam kondisi seorang hamba yang taat, nah, syukurlah itu segera. Ya. Karena kalaupun memang Allah berkehendak, itu dengan mudahnya Allah akan putar kita dan Allah jadikan kita bukan orang yang baik. Ya, itu sangat mudah bagi Allah. Ya. Nah, karena kita ini, hati kita itu, ya, berada di antara asabi Rahman. Ya. Jadi Allah itu gampang tinggal putar aja. Ya, membolak-balikkan hati seseorang itu. Ya. Nah, gitu. Jadi kembali, ya, bahwa ketika orang diuji oleh Allah, nah, jangan malah kita ikut menjatuhkan, ikut merendahkan, ikut melecehkan, ya. Makanya kita ketularan udah deketin. Ya, bukan ngeri ketularan. Paling tidak kita berdoakan, paling tidak kita bersyukur. Ya, jadi bukan permasalahan kita ketularan atau tidak, ya, tapi lebih kepada bagaimana upaya kita untuk membantu, ya, upaya kita untuk mengingatkan. Penting kita membawa dia. Ya, kalau memang dia mau pengen, gitu. Ya, nah, jangan, ya.
Jadi nggak boleh tuh kita temenin, ya bukan temenin ini maksudnya, ayo bangkit jangan, nggak boleh ke situ kita tanya. Ya. Nah ini malah dong, situ biarin syukurin dia mau begitu, makan kalau jaminan ya, nah itu nggak boleh. Jadi agama kita akan mengajarkan kita demikian. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Rasulullah bersabda, man awa yatiman, siapa orang yang menempatkan ya, anak yatim di tempatnya, di rumahnya, mengayomi ya, siapa orang yang mengayomi anak yatim, membawa anak yatim ila ta'amihi wa syarabihi, kepada makanannya dan minumannya, aujaballahu lahu jannah, Allah akan mewajibkan bagi orang itu surga. Ya. Makanya surga itu mudah sebetulnya. Ya. Karakter manusia itu kan sebetulnya merehan sebetulnya. Karakter manusia itu selalu kepengen ngasih. Ya, gitu. Ya, cuma memang keseringannya merehan ini, ya, kepengen ngasih itu diganggu oleh hawa nafsu. Ya, hawa nafsunya itu lebih kuat. Makanya ternyata di dunia ini jalan ke surga itu sebetulnya lebih banyak daripada jalan ke neraka. Neraka itu mahal. Kenapa? Dikarenakan neraka itu harus melakukan sesuatu yang munkar. Sesuatu yang munkar itu adalah sesuatu yang ditolak oleh hati. Hati kita nggak terima. Mana ada keburukan yang kita terima kan? Ya, maka Islam itu menamakan keburukan dengan istilah munkar. Yang jadi masalah, kenapa tetap kita melakukan munkar? Itu dikarenakan daya tariknya lebih kuat ketimbang yang lain. Ya, jadi seolah-olah daya gravitasinya itu lebih kencang, magnetisnya itu lebih kuat. Hawa nafsu itu, ya, nah itu lebih kuat daya tarik. Nah tugas kita sebetulnya hanya tinggal apa? Melawan hawa nafsu itu. Ketika hawa nafsu itu sudah kita lawan dan mampu kita tundukkan, maka yang ada adalah syuhud, menyaksikan Allah. Makanya ada ulama yang memperhatikan istilah kata syahwat, ya, shin ha waw ta marbutoh. Itu tulisannya shin ha waw ta marbutoh, bacanya syahwat, syahwat. Ya. Dan ada satu lagi kata shin ha waw dan syuhud, bacanya, ya, menyaksikan. Sebetulnya antara syahwat dengan syuhud itu bedanya cuma dikit. Yang tadinya bulat dibuka ya jadi dalam. Paham nggak? Syahwat itu, ya, tulisannya itu pakai tak marbutoh tak bulat, ya. Nah itu dibuka saja, ini dibuka gitu, jadi dalamnya. Maka bukan syahwat lagi, tapi jadinya syuhud. Orang yang sudah menghilangkan syahwatnya, maka yang ada dalam dirinya adalah menyaksikan Allah. Segala sesuatu itu hanya yang disaksikan Allah saja. Ada begitu. Ya, syahwat itu ya apa, keinginan untuk mengenakan atau keinginan untuk melakukan kenikmatan sesaat sebetulnya. Nafsu sama. Yes. Kurang lebih nafsu syahwat itu lebih ke arah-arah itu. Ya. Jadi sesuatu yang mengarahkan kita, membawa kita kepada kenikmatan yang sesaat, kenikmatan semu. Malas, malas itu kenikmatan semu, kenikmatan sesaat. Ya iyalah. Makan yang enak, yang lezat,
itu syahwat. Nah, habis buka puasa halal. Iya. Tapi syahwat itu ada. Artinya syahwat itu akhirnya tadi dia pintar ya untuk mengelabui kita. Sesuatu yang kata kita jangan dulu, sabar dulu. Baiknya itu kan buka puasa kata Nabi, makan kurma ya 5 atau 7, nah sholat. Kita kan kagak penyangin dulu. Boleh. Tapi termasuk syahwat. Itu syahwat. Nah, agak usul apa? iya makanya kan itu alasannya ketakutnya mau sebenarnya kata Nabi. Sebetulnya 7 kurma itu sudah bikin perut kenyang cukup. Ya. Jadi lagi-lagi tubuh kita ini bagaimana kita mengaturnya. Ya. Makannya itu ya, tergantung lifestyle-nya, gayanya masing-masing. Ada orang yang makan belum kenyang kalau belum nambah. Ya. Itu lifestyle lagi, gaya-gaya begitu. Kebiasaan juga. Nah itu makanya lifestyle itu gaya hidup. Ya, kebiasaan. Nah maka puasa itu ngajarin kita untuk terbiasa yang baik. Ya, menempatkan sesuatu pada porsinya. Belum buka udah dikumpulin semua. Nah iya kan belum buka, jajarin semuanya. Es ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Kalau gabus, Ada kepala gabus, ada sop, ngampun. Luar gimana? lagi ada kayak gitu. Baru maksudnya ada. Pedel. Di rumah beri lagi bisa. Jadi itu syahwat namanya. Ya, akhirnya diajari oleh Allah itu melalui puasa ini, ya, jangan mengikuti syahwat, jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, harus syuhud, menyaksikan Allah. Ya, Mau ya. nah ini mau lagi, makanya nggak sih udah kami diangkat sekolah kan. Ya kan? Lah ya katanya suka itu kan? Iya kan katanya suka itu kan? Jadi sebetulnya itu tuh ngangkat itu maksud Nabi ternyata biar perutnya kecil. Ganjal. Jadi ganjel, masuknya nggak banyak. Kalau duduknya, Kalau duduknya begini itu kan mau makin lembat tuh. apalagi kursinya nyaman ya. Gitu. Kalau duit kedua dapat. Kakak coba kan banyak yang tahu gitu sebetulnya. Sebetulnya makan begitu tuh diangkat kaki sebelah itu maksudnya biar nggak ganjel, jangan sampai gede banget itu perutnya. Paling kalau dua ya jangan kan. Mudah kan, gitu. Ya. Akhirnya kita oleh Nabi ini mana wa yatiman ila ta'amihi wa syarabihi aujaballahu lahu jannah. Ya. Jadi kita ngajak makan mereka sesuai dengan gaya makan kita. Jangan kita bedain. Ya. Kita senangnya makan paha, dia kita kasih. Ternyata masih leher. Iya. Makanya kita. Tuh, ya. Itu maksudnya awal ila ta'ami itu maksudnya. Makan cuma anak yatim leher sama kita boleh. Nah itu lebih bahaya. Ya. Jadi itu yang kasarnya lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Ya. Oke, ya jadi sebenarnya pintu surga itu banyak, mudah bagi kita. Makanya kan kata Al-Quran dan tanah lebih hatta tunfiqu mimman tuhibbu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan selama
kamu belum memberikan sesuatu yang kamu paling sukai. Kasihin gitu ya, senang. Kita memberi itu harus sesuatu yang kita paling suka, sehingga disitulah kita akan mendapatkan kebaikan. Makanya kita ngasih baik, nggak pernah dapat kebaikan. Kenapa? Karena kita ngasih bukan yang baik. Ya, Kan dipilih. Kenapa sih mas? nah, iya makanya kan. Jadi pas kita kasih yang nggak bagus ke orang, ya, nah itu nggak melahirkan apa? Lantaran lebih itu kamu nggak akan mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi orang yang mendapatkan kebaikan itu adalah orang yang memberikan sesuatu yang paling dia sukai. Palingnya kita juga mau doyan ya. Yes. Gitu. Membeli baju ustad atau beli baju dewek beda tuh. Harusnya lebih bagus Ustaz. Kalau ustad kudunya yang sejuta, Yang buat baju dewek cuma 200.000 ya udah cukup. 2 juta. Gitu. Ya, yang beli baju ustad yang 200.000, nah buat baju dia yang 1 juta. Tuh. Nah itu lantaran lebih masalah Al-Quran bilang begitu. Ya, itu terjadi Pak. Dan kita nggak merasakan kebaikan, tapi ketika kita lakukan, kita pasti akan mendapat yang terbaik. Ya, buktikan kalau nggak percaya. Itu ustadznya banyak, ustadz bukan saya ya, masih berpikir usaha ini dia bilang yang bagus Tadi kode. order bukan di awal dari sana ini. Tapi kalau nggak apa-apa. Ya. Mas, nah ini Pak, yang kita Ya, betul itu kan? Terbukti kayak begitu kan? Ya, mau apa aja? Ya, itu ya sampai ke mobil, beli mobil untuk kiainya kan? Palingnya yang kita senang gitu ya. Paling nggak standarnya sama, Jadi kita udah nggak doyan sih gitu. itu masalahnya maksudnya. Ya, jadi Islam itu ngajarin kita ke standar yang maksimal. Ada. Ya, gitu. Seorang udah sisa udah menjaga. Ah, iya, kita kagak habis dikasihin. Gitu. Kalau kita kagak dimakan baru dibagi. Buahnya tuh. Gimana? Yang amat ngasih uang. Ya cuma terakhir kalau ceritanya bukan uang ya nominal. Tetap aja ada masalahnya. Gitu. Barangnya mana ya? Lah ini. Sekarang nominalnya kan ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau gitu. Ada yang ungu, ada yang biru kan gitu. Ya. Tapi kalaupun bangunnya yang penting keinginan aja dulu ya. Ya. Itu maksudnya paling enggak yang kemarin itu sudah muncul. Ya. Bisa. Yes. Jadi niatul mukmin khairun min amal. Ustaz, penting ada keinginannya aja. Yes. Jadi kalau ngasih ustaz itu Tulfiko itu maksudnya ke siapa aja, ke Haji Nathan, boleh, gitu. Ya. Jadi kalau mau apa kita senang makan sate, beliin sate, sama satenya, gitu. Ya. Jangan sate kita mau sate kambing, dia mau dikasihnya Ayam aja. sate ayam aja udah. Coba ini doyan. Iya, tuh alasannya kan kalau macam-macam kan. Ya anaknya muka darah tinggi, dia orang tuh. Ya, Ini kita disalahin. iya, kan kita kasih yang bagusan disalahin kita. doyan dia mah. Iya, kita makanya. Itu yang saya bilang hawa nafsu itu hampir menyelipkan kemana aja. Seolah-olah Ya, benar. ya seolah-olah benar. Jadi mencari kebenaran terus. Gitu. Itu hawa nafsu. Banget ya. Ya, pintar.
kayak dibuka itu. Ntar biar makannya kusuk, apa habis mau makan dulu, jangan mikirin makanan kayak gitu kan? Gitu. Iya. Ya. Jadi awal itu pinter mencari celah. Ya. Padahal sholat dulu lebih baik. Ya. Terus ya, kofi roto di ulama ya, di dalam apa kumpulan ulama ya, dalam perkumpulan ya apa namanya di kebun ya para ulama. Karena Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam idza arada an yakula ta'aman, jika dia ingin memakan makanan masyal maila wal mailain, dia jalan 1 mil atau bahkan 2 mil ya, yang dulu man yakulu ma'ah, mencari orang yang akan makan bersama ya, Orang langka kali. nyari orang makan, ngajak teman. Kalau makan enak, banyak temen. Iya. Jadi kalau mau makan ngajak orang. Karena mules. Ya. Kalau pengen makan enggak, kalau kita makan kan banyak orang di sendirian. Pas datang lagi, Aman. kabur, mau makan, ngajak-ngajak. Gampang. Makan aman dah. Bagi dua. Mending bagiannya bagi dua. Jadi saking lu kepengen ngajak orang, ya, jadi makan, ya, nggak sendiri kan pengen Makan enak menurut dia. Iya, gitu, ya. Oke, wabaka Ali juga ngomong wajah Yaman. Sayyidina Ali, ya, kalau wajah pernah menangis suatu hari. Fakila ditanya, apa yukika? Apa yang membuat anda menangis, wahai Sayyidina Ali? Qala, kata Sayyidina Ali, lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyam. Ya. Tidak datang kepadaku tamu sejak 7 hari. Fa akhafu, saya takut an yakuna Allahu qad ahanani, Allah telah merendahkan. Ya. Coba kalau ada tamu 7 hari malah nyariin nangis. Ini tamu ada yang ke rumah bisa nih Cuma sampai temen seminggu sekali mati datang. Iya. Ya. Kata Sayyidina Ali, ada dalam 1 minggu nggak ada yang ke rumah itu, jangan-jangan Allah sedang merendahkan. Ya. Itu Kalau lebaran menghilangkan. Nah, lebaran tuh ada tamu. kayak kan kemarin tadi setahun sekali, Pak. Sayyidina Ali bahkan 7 hari sekarang, 7 hari nggak ada yang datang, udah. Ya, kita makan nggak perlu lagi. Itu kan diintip dulu. Assalamualaikum, diam itu aja. Antem ini udah pergi baru, udah pergi dah. Padahal ada orang di dalam. Ya, pemain lama. Jadi bilang ini begitu ya. Ya. Sebetulnya Jadi kalau kedatangan tamu itu satu kebaikan saja. yes. Karena mereka mengambil haknya dari kita gitu ya. Ya, di hadis yang lain ada Nabi mengatakan tamu itu membawa dua manfaat. Ya. Yang pertama dia membawa keberkahan. Yang ketiga dia membawa dosa. Ya, dosa kita diambil banyak dibuang. Ini harus dosa. Kagak. Ya. Jadi ada hadis itu saya lupa teksnya. Ya. Jadi tamu itu membawa 2 keberkahan itu. Yang pertama dia membawa keberkahan dengan dia hadir. Yang kedua dia akan membawa dosa yang ada di rumah kita. Bawa duit lagi dia. Ya. Bawa duit biasanya tamunya. Nah itulah saya bilang kan dia pasti membawa keberkahan. Iya, kasih duit bawa dosa ya. Cuma kasih duit habis itu diambil lagi, minjem.
Ya, Bukan saya, Ustaz. bukan. Ya kan? Nah, jadi artinya betapa tahu tadi, ya, saling sayang itu betul-betul dijaga, ya. Jadi saling sayang itu benar-benar dijaga di dalam Islam itu. Kenapa bertamu, ya berkunjung, itu maksudnya buat itu tadi, ya. Nah, kita jangan juga akhirnya tergunakan bawa dosa orang gitu. Ya, jangan salah paham itu maksudnya Tuhan itu ya, gitu. Jadi Enak kan dia? enak kan dia jadi dosanya gitu. Ya. Nah, jadi artinya ya, nah ini apa namanya porsinya dan kemarin kalau ingat itu ya posnya harus kita tempatkan di tempat yang berbeda. Panjang umur. Ya, nah itulah makanya panjang umur, ya, diluaskan rezeki, ya kan, gitu, ya. Nah jadi itu ya, nah mungkin bukan nyapir, gitu, ya. Namun yang dimaksud adalah ya paling enggak memberi kabar syukur-syukur, membawa kabar gembira. Bukan malah dosain. Yes. Jadi ya ini kita kenapa nggak mau ditamu ini karena keseringannya tamunya keselin. Laki lu kan nggak bisa. Iya. Kalau udah nggak buka, oh jodoh. Ya kan ya. Nah jadi kita nggak boleh pandang dulu tuh. Gitu. Terus. Ada terus, ya. Bohong lagi ke kita. Ya kan, jangan bohong lah. Ya, kita sampaikan apa adanya. Kalau memang dia butuh uang, ini makanya saya bilang prinsip segala sesuatu itu datangnya dari Allah itu harus kita masukkan juga ke semua ini, termasuk itu. Ya, ketika ada orang datang ke rumah kita pinjam uang itu, siapa yang sudah menggerakkan hati dia bahwa kita akan memberikan pertolongan kepadanya? Jadi yang datang ke kita ya. Nah iya. Itu kita beli kosong banget. Ya kan? Bohong lah. Kasarnya Allah itu udah membuka jalan kebaikan untuk kita. Ya kan? Ketika ada orang datang butuh itu berarti Allah udah ngasih jalan kebaikan untuk kita. Intinya Allah udah nitipin ke kita. Lah itu yang lebih parah. Jangan-jangan emang ada titipannya di situ. Orang dikasih bisa kan? Waduh. Titipan juga. Nah itulah ketitipan, nggak dikasih titipannya kan kita kegamangan. Lupa. Iya. Lupa bilang kagak ada. Kalau dikurangi juga. Ya lebih baik daripada nggak sama sekali kan. Ini butuh Ustaz saya, tapi saya kurangi. Kurangin dikit nggak apa-apa. Kurangi busuk. Nggak ada masalah. Kayak seperti sudah menjalankan apa? Amanah. Ya, nggak ada masalah. Gitu. Ya, yang terpenting sudah berupaya semaksimal mungkin. Oke ya, jadi jangan-jangan ketika nggak ada tamu yang datang itu, kata saya menarik, Allah sedang memberkatakan. Ya, jadi introspeksinya tuh mantap itu. Ya, jadi itu introspeksi yang kemarin saya bilang orang Islam itu sensitif, ya peka terhadap situasi dan kondisi. Ketika terjadi sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu buru-buru tuh astagfirullah. Ya, buru-buru tuh ada apa, dosa apa yang saya lakukan. Bukan gampang menyalahkan orang. Ya. Oke. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah bersabda, kalau tadi konteksnya anak-anak yatim, nah sekarang angkat amajai'an. Siapa orang yang memberi makan orang yang kelaparan, yuridu bihi wajh Allah, ya, yang dengannya itu dia menginginkan Allah, wajabat lahul jannah, maka dia wajib ya untuk mendapatkan surga.
Wa man mana'a at-ta'ama 'anil jami', siapa yang mencegah, melarang makan dari orang yang kelaparan, maka Allah anhu fadlahu yaumal qiyamah. Allah akan mencegah keutamaannya kepada dia di hari kiamat. Ya, tu'adzabahu finnar, dan Allah akan menyiksanya di neraka. Coba itu. Ya. Jadi korban dibayar oleh Allah. Kalau kita memberi makan kepada orang yang kelaparan, ya kita akan diberi surga. Ya. Tapi ketika kita mencegah orang, ya melarang orang, atau bahkan kita melarang diri kita untuk memberikan makan kepada orang lain, maka Allah nanti akan melarang dirinya untuk memberikan keutamaan kepada kita di hari kiamat. Ya, dan kontan sama Allah akan dilemparkan, disiksa ke ya, kita. Ya. Nah ini kan memotivasi, mendorong kita untuk mereka itu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ya kan? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Jadi orang yang mendustakan agama itu indikasinya gitu adalah ya yang pertama apa? Awaital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, meninggalkan anak yatim, tidak ngurusin anak yatim, bodoh amat itu mau pulang dulu itu ya dulu ya. Nah yang ngeri karena memang ternyata apa namanya pahalanya gede, bayarannya mahal, makanya resikonya ya gitu. Gede beresikonya gede. Yes. Ya. Yang kedua indikasinya orang yang mendustakan agama itu adalah wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, enggak menganjurkan orang untuk memberi makan kepada fakir miskin. Ya. Coba betapa agama itu erat kaitannya dengan kehidupan sosial. Agama itu bukan hanya sekedar peci, sekedar gamis, sekedar sorban, sholat, puasa, bukan. Agama itu adalah buah dari ibadah, adalah kebaikan untuk semesta. Ya, jadi kebaikan itu akhirnya lahir dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi ketika ibadah kita sholat, puasa, rajin itu melahirkan kebaikan. Kita sama anak yatim jadi sayang, kenapa? Karena kita sholat. Jadi sholat yang kita lakukan itu akan melahirkan sayang kita kepada anak yatim. Yes, sholat itu benar. Jadi ketika kita nggak ada tumbuh dalam diri rasa sayang kepada anak yatim itu, jangan-jangan ada ibadah yang salah di sebelah mana sama ibadah. Ya, harus diintrospeksi lagi, harus dievaluasi lagi ibadahnya. Jangan-jangan ada yang salah dalam melakukan ibadah. Makanya nanti letak perbedaan perlakuan orang kafir dengan orang mukmin itu, ketika dia melakukan kebaikan, kita melakukan kebaikan, beda. Mereka melakukan kebaikan karena ada gudang di balik batu, tapi kita melakukan kebaikan karena memang hasil dari ibadah yang kita lakukan. Sehingga itulah nanti ikhlas, itulah nanti karena Allah, itulah nanti karena memang tadi ini titipan Allah, dan seterusnya. Ya, itu letak perbedaannya. Yang penting baik. Ya, bukan hanya sekedar yang penting baik, tapi justru kebaikan itu lahir dari ibadah yang dilakukan. Ya,
kita dianjurkan zikir terus. Sama Nabi itu dianjurin kita jangan sampai lisannya itu kering, ya, jangan sampai lisannya kering dari zikir. Diupayakan semaksimal mungkin agar lisan kita itu selalu basah dengan zikir. Ya, kan orang kalau ngomong mulutnya basah. Ya, jadi ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, enggak bakal kering itu lisannya. Tapi kalau diem bae itu kering. Ya. Kayak lagi kalau ngiler diem bae mah. Ya, kalau diem bae masih basah berarti Hilang tuh. Ya. Nah, ketika kita sama orang itu nggak mau melakukan kebaikan, nah buru-buru introspeksi mana kita yang salah. Ya, jangan-jangan ada ibadah yang kurang benar. Ya, dievaluasi lagi. Ya. Ini kan hebat. Sayyidina Abu Bakar itu, ya, punya pandangan bahwa segala sesuatu itu atas kehendak dan karunia Allah. Jadi sesuatu itu terjadi itu atas kehendak Allah, nggak ada yang kehendak Allah. Ketika dikisahkan itu ketika beliau berjalan lalu ketimpa ranting, itu bukan buru soek, ya, bukan buru-buru pohonan atau tahu diri banget sih. Iya, gitu. Tapi ketika ada ranting yang terjatuh dulu, astagfirullah, ada yang salah dari yang saya lakukan. Ya, dari ibadah yang saya berjalan ada yang salah menurut saya. Ini sensitif maksudnya. Bisa lewat Ya. pantat. Kita ngomong apa tuh? Ya. Warna kempes biasa. Semua disebutkan. Masa apa tahu kebaikan itu ya? Yes. Saya berarti itu kebaikan yang kamu tunda. Atau bahkan tadi dia lebih kepada Allah, ini ada apa? Ada salah yang saya lakukan. Ya, buru-buru ikhlas, introspeksi. Sampai nih. Iya. Jadi ketika ada keburukan yang kita terima itu tidak tiba-tiba langsung menyalahkan orang lain. Ya. Enggak langsung keluar kata-kata yang enggak bagus, tapi buru-buru introspeksi, diingatkan. Makanya ada syekh, ya, ketika kudanya itu nggak nurut, itu bukan ngomelin kudanya dipecut, tapi langsung introspeksi, oh, kalau ada salah apa dengan diri saya, sholat saya jangan belum benar dan itu, tadi sholat enggak bagus sekali, gitu. Nah, jadi kembali kepada dirinya. Ya, nah ini doa nih. Ya, ada yang judi ketika sujud, ya, itu ditambahkan doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya orang yang melaksanakan sholat dan keturunan saya termasuk orang yang melaksanakan sholat. Artinya kita kepengen keturunan kita soleh itu, ya, dengan kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar mereka jadi soleh. Ya. Jadi biar anak senang sholat, biar anak rajin sholat itu, ya, diantaranya adalah dengan kita berdoa. Jadi bukan hanya sekedar kita ngomelin dia, ya, ngegeprak dia, berantem sama dia, itu bukan hanya sekedar itu. Tapi sampai kepada kita mengintrospeksi diri.
Jadi ketika sujud kita tuh, nah ditambahkan kedua ayat Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Setiap sujud. Ya setiap sujud. Ya Allah jadikanlah, kalau menurut susah Arabnya, ya Allah jadikanlah saya termasuk orang yang mendirikan atau melakukan sholat, dan keturunan saya pun termasuk orang yang melakukan sholat. Surah Ibrahim. Ya, Surah Ibrahim. ya surat Ibrahim, dan itu doa Nabi Ibrahim. Itu doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya. Makanya lahirnya Nabi Ismail, lahirnya Nabi Ishak, keturunan Ishak nanti ada Nabi Yusuf, ya, keturunan Ismail nanti ada Nabi Muhammad. Nabi Ismail juga ya. Nah itu doa dari mana tuh? Ya, nah doa dari Nabi Ibrahim. Ya, jadi kita kalau pengen keturunan baik, nah doanya itu tulisan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Nah jadi apa? Ya, kembali bahwa ketika anak kita buruk melakukan sesuatu yang enggak benar, nah selain kita ngarahin, tetap kita introspeksi, jangan ada yang salah. Jadi ketika dia badar itu langsung aja astagfirullahaladzim, gua bisa gitu kan gitu. Bisa dulu kayak gini. Iya gitu. Terus. Nah ini kan kakak itu bukan diri dia. Padahal dia lebih badar dari itu. Datang neneknya lebih lain. Udah datang neneknya. Kebetulan kok gue Gitu. Ya. Jawabnya itu. Ya kita nggak mau introspeksi itu. Padahal itu kita bisa. Ya. Kayaknya. Nah itulah yang dibilang buah kagak jauh, jatuh dari pohon. Ya. Mana ada sekarang buahnya di sini terus jatuhnya ke sono, kan nggak bisa. bisa, Ustaz. Hah? Bisa aja. Perserikat jatuh. Kalau Di bawah kalau dari kita. Ada yang di Brebes jatuh. Ya. Nah ini jadi kembali ya, jadi umat Islam itu harus sensitif. Dan kita memang nggak bakal bisa seperti membakar itu. Bisa ya. Ya artinya apa, ini sesuatu yang berat. Keseringan kita itu sadar itu entar belakangan. Artinya belakang. Artinya belakangan. Tapi nggak menutup kemungkinan bagi kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, itu nggak menutup kemungkinan. Biasanya lu belakang. Iya makanya keseringannya begitu, karena kita mau di belakang terus. Ya, Harga lu hati. iya, nah ini gitu, telat gitu. Jangan sampai telatnya kayak telat Fir'aun. Ngerti mengerti. Iya, artinya belakangan. Semua pasti ngerti ya. Yes, pasti ngerti di ujung. Ya, nah cuman kita mau ngikut yang mana artinya? Gitu. Jadi kita baru sadar, oh iya astagfirullah, benar ya. Ya. Satu lagi, ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini hebat nih. As-sahiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Kenapa? Dikarenakan dia dengan Allah sifatnya sama. Allah itu dermawan. Maka orang yang dermawan itu dekat dengan siapapun, mau kafir sekalipun. Ya, artinya punya sifat yang maka orang kafir seandainya dia dermawan itu dia lebih lunak hatinya. Ya, hatinya lunak pasti. Nggak mungkin orang dermawan hatinya keras, nggak bisa. Ya, makanya as-sahiyyu qaribun minallah. Kalau sudah dekat dengan Allah sudah pasti qaribun minal jannah, dekat ke surga.
Dekat dengan yang punya surga itu kalau dekat sama surga. Ya, iya. Nah maka kalau sudah dapat rekom itu, maka qaribun minan nas. Apa manusia itu dekat juga pasti. Allah pasti ngumumin nih orang beriman. Dan banyak orang yang suka. Kamu tidak ada orang yang suka dengan orang yang dermawan dan bisa. Ya, ba'idun minan nar. Nah, sudah dipastikan dia itu jauh dari neraka. Tidak mungkin dia dekat dengan neraka. Yes, nggak ada yang nulungin. Pasti ordal itu. Kalau orang yang dermawan itu banyak ordalnya. Ya. Nah, berbeda dengan wal bakhilu ba'idun min Allah. Orang yang bakhil, orang yang lebih, yang pelit itu jauh dari Allah. Jauh. Yang namanya bakhil ya. Yes. Ya. Jadi meskipun dia ahli ibadah, kalau dia bakhil, itu keras hatinya, susah ngajarinnya. Ya. Kenapa? Karena itu jauh dari sifat Allah tadi. Kalau sakhi, kalau dermawan itu dengan Allah itu dekat karena sifatnya mirip. Tapi kalau pelit itu dengan sifat Allah itu jauh bahkan. Ya. Nah maka orang yang ibadah terus pelit itu kudu buru-buru introspeksi, ada apa? Kenapa kok pelit? Ya. Padahal kalau kita mau bayangkan, kalau kita mau pikirkan, kita mau renungkan, kita bawa apa dan apa punya kita. Kita yang sekarang yang kita pegang karena kita punya kita, lalu dari mana datangnya? Kalau itu punya kita, dulunya dari dulu udah kita bawa. Tapi sebenarnya dari bawah. Lah iya makanya akhirnya disedekahkan biar jadi miliknya. Pelit itu orang. Nah itu yang pelit yang benar yang itu. Gitu. Ya. Serakah tuh ya. Ya itu selangkah yang benar. Gitu. Nah, tapi ketika orang itu pelit dia nggak mau kasih ke orang, dia pelit untuk kasih, itu bukan karakternya. Yang tadi saya bilang, bukan merean itu. Ya itu bukan karakter manusia. Ya, karena karakter manusia itu selalu pengen kasih, selalu pengen memberi. Coba deh lihat, sepelit-pelitnya orang itu, ya biasanya untuk orang yang dia pilih, untuk orang yang dia sayang, ada itu nggak pelit dia orang yang dia. Oh yang dia. Iya, gitu. Makan pulang. Ya, paling enggak buat dirinya itu. Ya, terlebih lagi ada orang yang kebangetan pelit juga sama dirinya. Ya, ini lebih parah. Jadi ketika untuk dirinya aja pelit, apalagi untuk ini udah makin jauh dari Allah. Ya, jadi benar-benar al-baghi itu ba'idun min Allah. Ya, jadi orang yang pelit itu betul-betul jauh dari Allah. Maka kalau sudah jauh dari Allah pasti ba'idun minal jannah. Minal jannah pasti jauh dari surga. Sama Allahnya aja nggak dekat, sama Allahnya aja jauh, apalagi ke surga. Ya. Ba'idun minan nas, maka dia akan jauh juga dari orang. Mana ada orang pelit temannya banyak? Nggak ada. Ya, orang pelit itu pasti nggak punya teman. Gitu. Kalau dia males. Jangan minta ke bapak ya. Kita bukan dibagi. Kayak ngomong lagi gitu ya. Nenek aja kita mau banyakkan kebayaan ya. Sama oh aja. Sama ngomong tim belajar. Ampun. Ya. Dan sudah dipastikan qaribun minan nar. Dia dekat ke neraka. Ya. Jadi orang pelit itu pasti dekat dengan neraka. Kenapa? Karena dia mengira itu punya dia padahal amanah. Ya, jadi rezeki yang Allah kasih itu
itu enggak langsung Allah kasih ke kita, tapi melalui tangan-tangan yang lain. Jadi dalam kehidupan kita itu Allah memberi rezeki itu dengan diputer-puter tuh, beredar. Katanya ngumpulnya di dia lagi, di dia lagi. Karena keputer itu, coba deh, ya. Makanya kita lahir anak tuh, rezekinya nambah. Berarti kalau punya siapa itu? Punya anak yang dititipin ke kita, ya. Itu terus putar, gitu. Jadi jangan mengira bahwa itu adalah punya kita semua. Ternyata enggak, itu ada punya orang yang dititipin ke kita, gitu, ya. Kecuali emang nggak mau dititipin dah. Gitu. Nah iya, dia mau nggak mau dititipin, dia mau maunya ngambil titipan doang. Jadi kalau nggak makan titipan doang dari sini gitu. Makanya nggak dititipin dia mah. Ya. Nggak ada ya. Jadi kita semua pasti dititipin sama Allah tuh, semua. Jadi nggak ada yang nggak masuk titipan, ada titipannya terus, semua titipan. Nah orang yang dermawan itu betul-betul dia memberikan titipan, bahkan yang punya dia kasih. Dan itu yang dibilang dengan qaribun minallah. Allah yang menjamin dia. Ya. Makanya orang dermawan nggak ada yang susah hidupnya. Coba cari orang dermawan yang susah hidupnya nggak ada. Ya. Banyak ya. Benar Pak. Itu karena memang orang yang dermawan nggak pernah susah hidupnya. Jadi ketika dikasih itu bukan malah habis nambah. Ya. Jadi amanahnya itu ditambah oleh Allah. Kasarnya logikanya kalau ada orang yang mampu menerima titipan dan titipannya itu diberikan sesuai dengan yang dititipkan, kira-kira orang itu akan nambah kepercayaannya kepada dia. Sini aja lagi lu dewa. Yes, pasti begitu logikanya begitu. Tapi kalau kitanya istilahnya itu ya keker, itu dipegang terus, bukan itu punya saya ini. Ya iya, gitu. Ya, pada titipan orang lain, orang besok nanti mau dititip itu nggak, jangan dia dititip. Kalau mau dititip itu nggak mana, pasti begitu. Ya, nah jadi hebatnya kita ini, ya coba lihat, setiap orang yang dermawan udah pasti gampang hidupnya nyaman. Tapi kalau orang yang pelit tadi, apalagi misalnya Rasulullah tadi ya, kalau tadi dermawan memberikan apa yang dia miliki itu akhirnya mendatangkan rezeki. Tapi kalau orang yang suka main judi, ya, yang ada malah habis. Meskipun dia dapat seolah-olah banyak, tapi bukan malah dapat tuh. Itu pancingan untuk memancing apa yang ada pada dirinya, dan itu akan menghabiskan yang ada pada dirinya. Hampir rata-rata orang yang tukang main judi itu dipastikan nol. Manis gitu ya. Yes. Pada dasarnya orang yang senang main judi itu bukan orang yang dermawan, orang yang penting. Itu maksudnya. Ya. Karena kalau orang yang dermawan itu nggak mungkin dia akan berpikir semudah itu mendapatkan uang. Ya, jadi nggak ada jalan pintas kan. Dengan dia ngasih 10 lalu dapat 100. Ya, gambling, judi. Ya. Nah kalau mau gambling jangan di judi itu. Kalau mau gambling, nah itu di kebaikan, kedermawanan, sedekah. Pasti ya. Itu baru benar. Langsung dengan Allah itu. Itu pasti ya. Pasti. Yang lagi. Yes. Itu. Ini kan sama kayak kita nih. Itu kan banyak kisahnya kan.
Panjang sedikit tambah. Orang yang haji yang cerita tukang bubur naik haji itu, Haji Sulam. Ya, haji sulam. itu kisah realita. Itu di zaman kalau tidak salah tabiin atau tabiin gitu. Ya, ada yang begitu kok modelnya orang susah ngumpulin duit, ketika sudah mau berangkat haji tetangganya butuh. Ya, nah kata yang lakinya nih, udah kita bantu aja kasihan. Ya, karena kalau kita nggak bantu dia bisa jadi dia meninggal, karena dia harus ke dokter dan dokter butuh biaya dan seterusnya. Kita dikasih. Nah, haji mantar Allah kasih yang hasil rezeki yang lain, itu kan gambling dia. Ya, dikasih. Nah ternyata ada orang yang kenal dengan dia dan berangkat haji, ya, di padang mahsyar, di padang Arafah, ya. Nah, itu dia mendengar ada suara datang. Ente tahu nggak berapa orang yang berangkat dari sekian banyak orang melakukan ibadah haji? Belum dia jawab, udah nanya lagi, dari sekian banyak orang siapa yang hajinya mabrur? Ya, jadi dia udah bingung lagi dengan mau menjawabnya, udah pertanyaan itu bingung deh. Ya, di situ dijawab yang hajinya mabrur, di antaranya adalah orang yang akan berangkat haji itu. Juga di sana. Ya, nah itu kata dia, masa kan nggak percaya dia, orang kagak jadi berangkat, makin duitnya tuh dikasih tetangganya buat berobat. Mabrur ya. Dan mana mau berangkat haji, gimana mabrurnya? Dan itu kan ada pertanyaan begitu ketika dia tawaf di Fathah, ya, tawaf haji akhir, ya. Nah itu dia lihat orang tersebut. Nah itu dia benar-benar lihat orang dikejar tuh. Dia mau cerita yang dia alami di padang Arafah itu. Agak kena, semakin dia lari semakin kencang, semakin dia pelan, tapi nggak bisa ditegur. Akhirnya dia azab tuh, pulang awas ya. Pokoknya pulang orang mana gua ke rumah dia dah. Ya di Mabrur tapi sombong banget. Iya benar. Nengok tapi lari banget. Iya. Akhirnya dia pulang itu belum kemana-mana itu langsung ke rumah orang ini. Lalu dia bilang gimana? Kemarin berangkat itu. Gitu. Enggak, saya nggak berangkat karena kita tahu uang saya kasih ke sana. Wah itu dia langsung luluh hatinya itu si orang yang tadi mendengar. Jatuh remesnya. Oh ternyata haji mabrur itu bukan hanya melaksanakan ibadah haji, tapi ketika dia mampu ya untuk berangkat haji, tapi ada orang lain yang lebih membutuhkan dan itu dia berikan bantuan ke sana, bahkan pahalanya melebihi orang yang berangkat ibadah haji itu. Ya, nah itu hemat. Ya, luar biasa. Jadi kembali ya, orang yang bertawar tadi itu gamblingnya tuh sama. Jadi kalau gambling yang begitu, bukan gambling yang orang-orang itu. Dia gambling juga mau pengen nolok aja. Lagi mana yang lebih penting? Lagi kan dia gambling itu, padahal kata dia udah ngumpulin duit berapa lamanya. Ketika dia nanti dia akan berangkat, tentu ada orang yang lebih membutuhkan. Ya, ini kan bahasanya mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan di kesempatan yang lain Allah kasih kita. Tapi ternyata bukan di kesempatan lain, di saat itu juga dia menjadi haji yang meskipun tidak berangkat haji. Coba ya, nah itu maksudnya gambling itu begitu ya. Nah, iya, makanya kan dia akan lihat Ka'bah yang sebenarnya di Baitul Maqmur nanti di atas di surga.
Ya, kenapa tidak? Allah sangat mudah untuk membolak-balikkan dan melaksanakan keinginan. Benar? Ya, nah itu kurang-kurang lebih begitu. Jadi artinya kenapa? Karena dermawan itu erat kaitannya dengan kasih sayang. Pelit itu erat kaitannya dengan permusuhan. Ya, nah maka ya kata Rasulullah tadi as-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Nah, mudah-mudahan puasa ini juga ngajarin kita biar dermawan. Ngasih yang kita punya, ngasih yang kita bisa. Meskipun itu cuma air bening kata orang, ya. Meskipun cuma aqua gelas, Susu buat ya. kita. Ini kalau orang yang udah nggak punya bisa yang dikasih, cuma ngasih bisanya ngasih air putih doang, ya itu yang dikasih. Ya, apalagi kalau kita kasihnya yang bagus. Kita makan kurma, orang kita kagak kasih kurma. Ya, bagi, ya. Nah, kita minum susu bisa bagi dua susunya, gitu. Nah, itu kata Rasulullah, pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa yang dikasih minum. Makanya di depan itu, ya mudah-mudahan itu ya ngasihin doang gitu, ya. Cuma sekedar ngasihin doang, ngebantuin padahal bukan punya dia, ada orang lain yang ngasih. Itu dapat pahala yang sama seperti orang yang Nggak capek-capek nahan lapar ya. yes, gitu, ya. Nah itu luar biasa. Nah ini artinya Ramadan ini ngajarin kita juga untuk dermawan agar kita dekat dengan Allah. Karena sifat dermawan itu adalah sifat Allah. Kalau kita memiliki sifat itu berarti kita dekat dengan Allah. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan itu, ya, dan kita bisa menjadi orang yang dermawan dan dekat dengan Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Allah